Shalom, puji Tuhan, pada hari ini berjumpa lagi dalam renungan online, ibadah online. Sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, mari saya ajak kita menyatukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar seperti Maria yang bisa mengambil bagian terbaik yang daripadamu, yaitu dengan duduk diam di bawah kakimu mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap daripada kami Tuhan, supaya firman itu boleh dimeteraikan dalam hidup kami, untuk bukan hanya kami mengerti, tapi kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masuk di dalam satu topik, yaitu pelipat gandaan rohani, di mana kita sudah membahas mengenai bagaimana kita bisa berakar di dalam Tuhan. Dan ini adalah waktu di mana kita melihat bahwa semua itu tujuannya adalah kita bisa melakukan pelipat gandaan rohani. Apa yang dimaksud dengan pelipat gandaan rohani? Mengapa pelipat gandaan rohani dan bagaimana caranya? Kita melihat ada murid Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai pengajar, sebagai gembala yang baik, yang namanya adalah Timotius. Dia memakai prinsip Timotius. Di 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi kita bukan hanya untuk belajar dan mengerti oleh diri kita sendiri, tapi kita belajar untuk supaya kita bisa mengajar orang lain. Itu adalah prinsip daripada yang dipakai oleh Timotius, sehingga apa yang kita ketahui bukan hanya berhenti sampai pada diri kita, tapi kita bisa membawa lagi mengajar kepada orang lain, di mana orang lain itu juga bisa belajar untuk mengajar. Jadi adalah prinsip Timotius yang juga ada dalam buku Robert Coleman. Dikatakan, perhatikanlah, tidaklah cukup hanya menyelamatkan mereka yang sedang menuju ke binasaan, walaupun memang hal itu adalah kewajiban kita. Tidaklah cukup hanya dengan menambahkan bayi-bayi atau petobat-petobat yang baru lahir dalam iman kepada Yesus Kristus. Walaupun hal ini juga perlu. Yang benar-benar penting dalam pekerjaan kita ialah ketaatan petobat-petobat itu yang kelak keluar untuk menjadikan petobat-petobat dan pemimpin-pemimpin baru. Jadi gambarannya adalah seperti ini, saudaraku. Gambarannya adalah ketika kita memiliki sebuah gereja. Seringkali gereja membuka cabang di mana-mana. Satu gereja membuka 10 cabang. Tapi yang dimaksud dengan prinsip Timotius adalah bukan satu gereja membuka 10 cabang, tetapi satu gereja membuka gereja satu lagi, di mana gereja awal sumber dari semua gereja itu mengajarkan kepada gereja cabang yang dibukanya untuk bisa membuka cabang lagi. Sehingga makin hari pelipat gandaan akan terjadi makin luar biasa. Demikian pula dengan apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula, di mana murid-murid awal daripada Tuhan Yesus, rasul-rasul itu berangkat ke tempat-tempat di mana mereka memberitakan Injil dan mereka mengajar kepada orang-orang pengikut Kristus di tempat yang mereka memberitakan Injil untuk bisa menjadi pengajar-pengajar dan membuka gereja-gereja lagi ke tempat-tempat lainnya. Di situ terjadi pelipat gandaan yang luar biasa. Jadi itu yang dimaksud dengan prinsip daripada Timotius. Jadi kita mengajar orang lain untuk bisa mengerti dan menjadi pengajar, sehingga kita melakukan pelipat gandaan secara luar biasa. Dengan begitu maka gereja Tuhan akan berkembang secara luar biasa. Berita Injil akan diberitakan secara luar biasa. Bukan hanya untuk mendapatkan petobat-petobat baru, tapi mendapatkan petobat-petobat yang bisa mengajar untuk mendapatkan petobat-petobat yang baru lagi. Demikian yang kita maksud, apa yang dimaksud dengan pelipat gandaan. Mengapa kita harus melakukan pelipat gandaan? Sebab amanat agung di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Amanat agung adalah amanat yang diberikan Tuhan Yesus ketika dia sebelum menaik ke sorga, meninggalkan kita semua untuk mempersiapkan tempat kita di sorga sebelum dia nantinya datang kembali untuk menjemput kita. Amanat agungnya adalah seperti yang kita baca, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, kata Tuhan. Karena itu pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi amanat agung itulah yang membuat kita harus melakukan pelipat gandaan rohani. Tuhan minta kita mengajar untuk supaya menjadi murid Kristus. Kemudian di dalam diri orang lain supaya menjadikan murid Kristus. Jadi itu yang dimaksud dengan prinsip Timotius adalah karena amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Menghasilkan buah-buah rohani berarti menghasilkan kehidupan Kristus di dalam pribadi manusia. Pertama-tama di dalam diri kita sendiri menjadi murid Kristus. Kemudian di dalam diri orang-orang lain menjadikan murid Kristus. Sesungguhnya segala sesuatu yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan kepada prinsip ini, prinsip pelipat gandaan. Dan saudara bisa baca di bukunya Robert Coleman, judulnya The Master Plan of the Evangelism. Dan itu akan mengajarkan kita bagaimana kita melakukan pelipat gandaan. Kita kalau melihat bahwa pelipat gandaan, bagaimana kita bisa melakukan pelipat gandaan, itu adalah karena kita menjadikan itu sebagai sebuah gaya hidup, saudaraku. Di mana pertama-tama kita memahami mengenai firman Tuhan, memahami mengenai semuanya. Dan setelah kita memahami, kita melakukan firman itu. Kita melakukan apa yang kita pahami. Bukan hanya kita melakukan saja, tapi kita membagikan kepada orang lain supaya mereka juga mengerti. Dan kita melatih untuk bisa membagikan, untuk bisa memahami. Dan kita setelah memahami lagi, kita melakukan lagi. Dan kita melatih lagi, dan seterusnya. Dan itu adalah sebuah gaya hidup, di mana ketika kita melakukan sehari-hari menjadi gaya hidup kita, maka kita dengan kontinu kita melakukan sebuah pelipat gandaan. Jadi saudara, kita semua tahu bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, garis besarnya adalah ada 4 poin yang kita harus mengerti, di mana ada rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang mencerminkan dan memuliakan, untuk mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Tetapi ada masalah dengan manusia, yaitu dosa dan keterhilangan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan begitu mengasihi setiap daripada kita, sehingga Dia menyediakan penebusan Kristus untuk setiap daripada kita. Dan yang penting adalah bagaimana penebusan itu boleh kita dengar, kabar baik itu boleh kita dengar dan kita pahami, kita mengerti, supaya kita bisa menanggapi dan menerima Kristus dalam kehidupan kita. Kita kalau melihat gambar yang kita tayangkan, di situ ada dosa yang membuat manusia ini terpisah dengan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi wakil daripada Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia memiliki hubungan dengan Allah. Tetapi yang terjadi adalah karena manusia jatuh ke dalam dosa, mereka terpisah. Dan keterpisahan itu menyebabkan manusia tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Menyebabkan manusia seperti yang kita lihat pada gambar yang di depan kita, ketika tidak ada jembatan yang membuat manusia itu bisa kembali kepada Allah, maka dosa yang dilakukan oleh manusia bisa menyebabkan manusia jatuh ke dalam neraka. Di Wahyu 21 ayat 28, manusia tidak bisa ketemu dengan Allah karena dosanya. Manusia masuk ke dalam penghukuman di dalam neraka ketika mereka tidak kembali kepada rancangan Allah. Tapi puji Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Dia menurunkan Yesus Kristus supaya menjadi korban penebus dosa, menjadi juru selamat kepada setiap daripada kita yang percaya dan beriman kepada Dia. Sehingga melalui pengorbanan salib Kristus itu menjadi satu jembatan keselamatan, menjadi suatu jalan kehidupan dan kebenaran yang menuju kepada Bapa. Sehingga manusia, saudara dan saya yang dulunya jatuh ke dalam dosa dan sebagai hamba-hamba daripada dosa, melalui iman kepada Yesus Kristus, penebusan daripada Dia, melalui Dia sebagai jalan kehidupan dan kebenaran, maka kita semua bisa kembali bertemu kepada Allah. Dan itu semua adalah mengenai apa yang harus kita pahami. Sehingga setelah kita memahami, kita harus melatih, kita harus memberitakan, kita harus membuat semua orang tahu supaya mereka semua bisa meresponi dengan benar. Dan kita juga harus mengerti
apa yang menjadi sikap hati Tuhan terhadap umatnya. Yang pertama adalah di Yohanes 10 ayat 27-30. Ini adalah firman yang penting sekali saudaraku, di mana dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi ada jaminan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Yang kita mau mengikut kepada Tuhan, yang mendengar suara Tuhan dan bertobat dan percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita, penebus kita, maka kita akan dijaga oleh Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan siapapun kepada si jahat ketika mereka sudah kembali kepada Tuhan. Dan di ayat berikutnya kita lihat bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, kata Tuhan. Seorang pun tidak akan merebut mereka daripada tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, kata Yesus, lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi ada jaminan keselamatan. Itu adalah sikap hati Tuhan untuk setiap daripada kita. Sehingga kadang-kala ketika kita merasa ragu-ragu karena kita telah melakukan sebuah dosa yang menurut kita Tuhan tidak mengampuni kita, tetapi Tuhan mengatakan bahwa darah Yesus telah tercurah di atas kayu salib, dan oleh iman, oleh perbuatan Kristus di atas kayu salib, maka dosa saudara dan saya yang percaya beriman kepada Dia dan bertobat akan ditebus. Yang merah seperti kirmisi akan dibuat putih seperti salju, saudaraku, karena perbuatan daripada Kristus. Dan iman kita yang membuat semua itu menjadi possible, menjadi terjadi. Keselamatan itu yang daripada Tuhan. Dan si iblis, si penggoyah keyakinan keselamatan selalu berusaha untuk mencari mangsa, membuat kita ragu-ragu, membuat kita merasa tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Karena seringkali kita tidak yakin bahwa kita telah menjadi anak. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang percaya, dia adalah anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah yang lahir daripada Allah. Kalau kita melihat seorang suami dan istri bisa bercerai, saudaraku, tetapi ketika anak dan bapa, anak yang hilang, seberapa jauhnya dia hilang, dia tetap statusnya adalah sebagai anak. Jadi apapun yang terjadi, saudaraku, ketika saudara sudah mengalami kelahiran baru, maka Tuhan akan mencengkeram saudara. Tuhan akan membuat saudara tetap melekat pada Dia. Tuhan akan membuat saudara kembali kepada Tuhan, karena saudara dijamin oleh Tuhan ketika saudara mengalami kelahiran baru. Dan jangan saudara biarkan si jahat menggoyah keyakinan saudara sehingga saudara tidak mau kembali kepada Bapa. Kita telah belajar mengenai disiplin rohani, di mana kita lihat seperti yang ditayangkan di depan. Ada waktu teduh yang harus kita lakukan sebagai sentral dari semuanya itu. Ada juga secara vertikal kita berdoa kepada Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan, belajar firman Tuhan untuk mengenal Allah secara umum, secara khusus. Bahkan puncak daripada pewahyuan dapat kita baca dan kita mengerti, pahami melalui firman Tuhan. Dan setelah itu kita bersekutu dengan yang lainnya, saudaraku. Juga kita menjadi saksi dan bersaksi untuk Tuhan. Itu semua akan kita bahas ulang. Saudara bisa secara detail melihat link-link yang saya cantumkan di bawah ini. Tapi saya akan secara sepintas untuk melihat semua kembali dalam satu urutan, di mana kita setelah kita memahami bahwa setiap daripada kita perlu untuk menempatkan Kristus sebagai pusat, menempatkan Kristus sebagai pusat dari segalanya, karena hanya melalui Kristus kita bisa kembali kepada Bapa. Dan kita hanya harus bergantung kepada Roh Kudus supaya apa yang kita lakukan bisa menjadi seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Jadi yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita menaruh Kristus sebagai pusat daripada kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah menempatkan Kristus sebagai Tuhan. Yang kedua adalah menempatkan Kristus sebagai teladan kita. Yang ketiga adalah menempatkan Kristus sebagai tujuan atas seluruh kehidupan kita. Jadi kita membuat diri kita ibaratnya seperti sebuah rumah yang mempunyai ruangan-ruangan. Ada ruang tamu, ada ruang makan,
ada ruang tidur, ada ruang dapur, ada gudang, dan segala macam. Di mana kita semua harus meletakkan di bawah Kristus. Kita menempatkan Kristus sebagai pusat, sehingga tidak ada satupun dari kehidupan kita yang kita sembunyikan daripada Tuhan. Baik kehidupan kita secara suami istri, kehidupan kita secara pekerjaan, kehidupan kita, bahkan kehidupan kita yang di gudang pun. Yang di gudang yang dimana kita mungkin menyimpan satu kepahitan, menyimpan satu kebencian, dendam, yang kita tidak bisa mengampuni orang lain sebagai sampah dari kehidupan kita. Kita harus meletakkan di bawah kaki Kristus. Kita harus menyerahkan semua ruang pintu hati kita, rumah kita, itu kepada Tuhan. Karena kita mau menaruh Tuhan sebagai Kristus sebagai Tuhan, teladan dan tujuan dalam hidup kita. Kita harus menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Dan itu adalah bagaimana kita menempatkan Kristus sebagai pusat dari kehidupan orang percaya. Juga karya Roh Kudus yang bisa melahirbarukan setiap saudara dan saya, yang bisa menumbuhkan buah roh kita, yang bisa memampukan kita dengan karunia roh dan mengarahkan kita supaya kita selalu di bawah pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus telah dimeteraikan dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena itu adalah janji Tuhan, karena itu jaminan daripada Tuhan untuk menjamin bahwa saudara dan saya tetap berada di bawah tangan Bapa. Itu adalah dengan memeteraikan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, yang menyertai untuk selama-lamanya. Sehingga ketika kita bisa belajar untuk mengerti, melakukan disiplin-disiplin rohani yang telah kita jelaskan beberapa sesi ke belakang, maka kita akan makin hari makin melekat kepada Tuhan. Kita makin hari makin peka akan pimpinan Roh Kudus. Bukan hanya lahir baru, bukan hanya bertumbuh di dalam buah roh, bukan hanya mempunyai karunia roh, tetapi kehidupan kita akan menjadi terarah, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan disiplin rohani yang kita lakukan yang pertama adalah bagaimana kita melakukan waktu teduh, menghadap Tuhan, mempersiapkan hati dan memohon kepada pimpinan Roh Kudus, mendengarkan Tuhan, membaca firman dan merenungkan firman, menanggapi Tuhan, mengungkapkan doa dan melakukan penerapan. Jadi kita bukan hanya mendengar dan merenungkan, tetapi kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Disitulah sentral daripada disiplin rohani kita. Karena ketika kita mempunyai waktu teduh pribadi dengan Tuhan, maka kita makin hari akan dibuat Tuhan makin mengerti, makin memahami apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tulis di dalam firman-Nya. Karena firman Tuhan bermanfaat bagi manusia untuk menuntun kepada keselamatan. Firman Tuhan bermanfaat bagi manusia untuk menolong pertumbuhan kita, mengenal Tuhan bukan hanya secara umum. Tuhan menyatakan dirinya secara umum melalui ciptaan alam semesta. Kita ketika melihat begitu indahnya ciptaan Tuhan, langit, pelangi, laut, dan bintang-bintang bulan, kita melihat betapa luar biasanya Tuhan kita, betapa maha kuasanya Dia. Dia mengatur cuaca, Dia mengatur panas dan dingin, Dia mengatur matahari dan bulan untuk matahari selalu terbit, dan mengatur air laut untuk memenuhi lautan. Kita bisa mengenal Tuhan secara umum melalui ciptaan Tuhan. Tetapi kita bisa mengenal lebih khusus lagi, spesifik, adalah melalui firman Tuhan, di mana firman Tuhan menceritakan mengenai cerita daripada awal penciptaan, dari penciptaan manusia sampai manusia jatuh ke dalam dosa, sampai manusia berusaha diangkat oleh Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, tetapi tidak bisa sampai kepada sejarahnya bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, untuk membuat manusia yang diberkati melalui bangsa Israel supaya manusia boleh kembali kepada Tuhan. Dan puncak daripada semuanya itu adalah di kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus pada waktu Natal, dan kematiannya pada waktu Paskah, kenaikannya, bahkan kita semua sekarang menanti kedatangannya yang kedua kalinya untuk kembali kepada rancangan dari kekekalan menuju kepada kekekalan. Di mana kita ketika kita mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan, menolong kita untuk bertumbuh untuk lebih mengenal Tuhan dan untuk lebih dikenal oleh Tuhan. Bahkan firman itu akan memperlengkapi pelayanan daripada saudara dan saya untuk bisa berbuah dalam kehidupan ini. Dan apakah berdoa? Kalau tadi kita melihat mengenai waktu teduh, mengenai waktu untuk firman, sekarang adalah apakah berdoa? Berdoa adalah merupakan hak istimewa daripada anak Tuhan. Sebagai anak, kita mempunyai hak istimewa untuk ketemu dengan Tuhan kita, meskipun Tuhan kita adalah seorang raja daripada segala raja.
bukan hanya secara kalau orang biasa mau ketemu dengan raja, mereka tidak bisa langsung ketemu, mereka harus melalui sebuah protokoler. Tapi kalau anaknya raja sendiri yang ingin ketemu dengan raja, mereka tidak harus melalui protokoler, tapi bisa langsung berjumpa. Dan itu adalah merupakan hak istimewa daripada anak-anak Tuhan untuk langsung bisa berdoa dan langsung masuk ke dalam hadirannya. Untuk berkomunikasi dengan Bapaknya yang adalah Tuhan, yang adalah Raja daripada segala raja. Dan yang berikutnya adalah bersaksi. Apakah bersaksi, mengapa bersaksi, dan bagaimana bersaksi. Saudara bisa lihat secara detail di link yang telah disediakan. Kalau ada dua sisi dari bersaksi. Yang pertama adalah kesaksian melalui kehidupan kita sehari-hari, di mana ketika kehidupan kita mencerminkan adanya Kristus dalam hidup kita, maka orang lain bisa melihat kita dan mengatakan, oh ya, saya melihat Yesus ada dalam kehidupan saudara. Dan itulah kesaksian yang hidup, di mana itulah merupakan persembahan daripada anak Tuhan ketika kehidupannya bisa menjadikan saksi untuk Kristus hadir dalam hidupnya. Yang kedua adalah melalui perkataan, di mana kita bisa memberitakan Injil, kita bisa memberitakan kabar baik, kita bisa mengajar orang untuk memahami, melatih orang untuk mengerti, menjadikan sebuah gaya hidup di mana kita melakukan pelipat gandaan rohani. Itu adalah bersaksi, saudaraku. Yang terakhir adalah mengapa kita bersekutu. Kenapa kita bersekutu? Karena kita adalah saudara. Di dalam Kristus kita adalah saudara, di mana saudara satu dengan saudara lainnya, kita harus menjadi satu. Kita adalah anggota tubuh Kristus, di mana anggota tubuh satunya dengan anggota tubuh yang lainnya harus bersekutu menjadi satu. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, saudaraku. Kaki ingin melangkah ke kiri, sedangkan badan ingin mundur ke belakang. Tidak bisa terjadi, saudaraku. Oleh karena itu kita harus bersekutu untuk bersama-sama di dalam satu persaudaraan, juga untuk pengajaran, di mana kita mengajar satu dengan yang lainnya. Kita belajar daripada saudara kita, bagaimana kita bisa mengerti Tuhan lebih banyak lagi. Kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan melalui persekutuan. Masuk dalam penyembahan, di mana api roh daripada saudara kita bisa membawa kita makin berapi-api, seperti gereja mula-mula pada Kisah Rasul 2, di mana mereka tiap-tiap hari berkumpul bersama untuk memecahkan roti dan minum anggur, untuk memperingati kematian Tuhan Yesus, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mereka terbakar sehingga gereja berlipat kali ganda, karena mereka setiap hari melakukan penyembahan bersama dalam satu persekutuan yang terus-menerus, saudaraku. Juga di dalam pelayanan, karena pelayanan kepada Tuhan bukanlah pelayanan daripada satu orang saja, tapi merupakan pelayanan daripada kebersamaan, saudaraku, di mana Tuhan telah memberikan karunia-karunia-Nya kepada setiap daripada kita. Ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi gembala, ada yang menjadi penyembuh, ada yang menjadi banyak. Tuhan memberikan banyak sekali karunia-karunia kepada saudara. Kita harus bersama-sama masuk di dalam satu pelayanan, di mana kita harus bersekutu. Dan ketika kita melakukan semua itu, saudaraku, maka Tuhan akan membawa saudara dan saya melalui disiplin rohani yang kita lakukan, maka kita akan mampu untuk melakukan pelipat gandaan rohani. Dan ada satu peringatan, warning. Di Lukas 12:47 dikatakan, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Kita tahu kita harus melakukan pelipat gandaan rohani. Mengapa? Karena amanat agung. Maka kita harus melakukan pelipat gandaan rohani. Dan ketika kita tahu melakukan pelipat gandaan rohani adalah menjadikan itu menjadi satu gaya hidup, di mana kita harus memahami, kita harus melakukan, dan kita harus melatih semuanya itu. Melalui disiplin rohani kita, melalui waktu teduh kita, melalui doa-doa kita kepada Tuhan, melalui firman yang kita baca, kita renungkan dan kita lakukan, melalui persekutuan dengan saudara seiman, juga melalui kesaksian, baik itu secara kehidupan kita maupun kesaksian secara perkataan. Dikatakan di Lukas 12 ayat 47, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu.
untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, di mana Engkau minta kami semua melakukan amanat agung, yaitu dengan melakukan pelipat gandaan rohani, bukan hanya untuk mengajar orang lain untuk menjadi petobat baru Tuhan, tapi bagaimana kami bisa mengajar orang lain sehingga bukan hanya menjadi petobat baru, tapi dia menjadi petobat baru yang bisa mengajar petobat-petobat yang lainnya. Sehingga prinsip Timotius yang terjadi adalah melalui amanat agung itu kita semua menjadikan semuanya menjadi sebuah gaya hidup Tuhan, di mana kita harus memahami, kita harus melatih, kita harus melakukan. Memahami, melatih, dan melakukan. Memahami, melatih, dan melakukan. Dan itu semua untuk kemuliaan-Mu semata-mata. Dan biarlah disiplin rohani yang kami lakukan Tuhan membuat kami makin hari makin menyerupai seperti Kristus, di mana kami harus melakukan waktu teduh sebagai sentral daripada semuanya itu. Dan secara vertikal kami harus berdoa kepadamu, kami harus merenungkan firman, membaca firman, mendengar firman, kami harus melakukan firman Tuhan, juga hidup dalam persekutuan dengan saudara kami, juga kami hidup dalam kesaksian, memberitakan Injil, bersaksi, maupun melalui kehidupan kami semua, kami menjadi saksi yang hidup untuk kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang Kau limpahkan kepada setiap daripada kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, supaya kami boleh menjadi orang-orang anak-anak-Mu, murid-murid-Mu, pengikut-pengikut-Mu yang Kau jadikan untuk melakukan pelipat gandaan. Mulai dari malam hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.